6 permasalahan gizi yang paling sering terjadi di Indonesia. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, perkembangan masalah gizi terbagi menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok yang pertama itu kelompok masalah gizi yang sudah terkendali. Yang kedua, kelompok masalah gizi yang belum terselesaikan. Yang ketiga, kelompok permasalahan gizi yang sedang berkembang dan mengancam kesehatan masyarakat. Nah, sekarang kita akan membahas permasalahan gizi yang sudah terkendali. Ada 3 permasalahan gizi yang sudah terkendali. Yang pertama, permasalahan kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A ini berdampak pada penglihatan hingga kebutaan anak-anak. Nah, selain itu, risiko penyakit diare dan campak itu akan semakin meningkat kalau kurangnya vitamin A. Jadi, pemerintah sudah menemukan solusinya, yaitu dengan memberikan kapsul 2 kali setahun dalam waktu Februari dan Agustus sejak anak usia 6 bulan. Nah, untuk kapsul vitamin A-nya ini ada 2 jenis macam. Nah, yang pertama, kapsul berwarna merah untuk anak usia 6 bulan hingga 11 bulan dan kapsul berwarna biru untuk anak berumur 12 bulan hingga 59 bulan. Yang kedua, ada permasalahan gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI. Nah, apa sih gangguan akibat kekurangan yodium ini? Nah, ini tuh penyakit pembesaran kelenjar tiroid secara tidak normal yang sering disebut dengan penyakit gondongan atau penyakit gondok. Nah, pemerintah Indonesia sendiri sudah menanggulangi permasalahan ini dengan mewajibkan sedikitnya 30 ppm yodium ke dalam garam yang akan disebarluaskan. Nah, pas nonton video ini, kalian coba lihat garamnya udah ada yodium atau belum. Nah, permasalahan gizi yang sudah terkendali yang ketiga yaitu anemia. Anemia ini kondisi di mana kurangnya sel darah merah yang sehat untuk membawa oksigen. Penyakit ini sering terjadi oleh ibu hamil. Nah, solusinya yaitu agar ibu hamil meminum pil zat besi yang dijual bebas dan multivitamin yang mengandung zat besi. Nah, diminumnya juga sesuai dengan saran dokter ya. Kelompok permasalahan gizi yang kedua yaitu masalah gizi yang belum terselesaikan. Kelompok ini terdiri dari stunting dan gizi kurang. Yang pertama, kita akan membahas tentang stunting. Nah, pada tahun 2018, Riskesdas menunjukkan prevalensi stunting pada anak usia di bawah 2 tahun sebesar 29,9%. Karena tidak meratanya distribusi pangan bergizi, provinsi yang tertinggal seperti Nusa Tenggara Timur mengalami prevalensi stunting sebesar 51,7%. Dari 34 provinsi di Indonesia, 28 provinsi tercatat memiliki prevalensi stunting anak usia dini di atas 30%, yang dikategorikan oleh WHO sebagai prevalensi yang sangat tinggi dalam kesehatan masyarakat. Yang kedua adalah masalah gizi kurang. Permasalahan gizi kurang ini sudah bisa terjadi dari sejak bayi lahir loh. Nah, ciri utama dari bayi yang terkena gizi kurang yaitu dengan melihat berat badan lahir bayi. Bayi dikategorikan BBLR apabila berat bayi di bawah 2,5 kg. Kategori kelompok yang ketiga yaitu masalah gizi yang sedang mengancam kesehatan masyarakat. Berdasarkan laporan gizi global atau Global Nutrition Report pada tahun 2018, Indonesia termasuk ke dalam 17 negara yang memiliki 3 permasalahan gizi sekaligus. Ketiga permasalahan gizi yang disebutkan sebelumnya yaitu stunting, wasting, dan overweight. Sebelumnya saya sudah membahas mengenai stunting dan wasting. Sekarang saya akan membahas sedikit tentang obesitas. Gizi lebih termasuk ke dalam permasalahan gizi yang mengancam kesehatan masyarakat. Nah, kondisi ini terjadi pada saat kelebihan lemak yang serius terjadi kepada tubuh, sehingga menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan.
Sebab terjadinya gizi lebih yang paling mendasar itu adalah karena adanya ketidakseimbangan energi dan kalori yang dikonsumsi dengan jumlah yang dikeluarkan. Nah, jika kalori yang masuk lebih banyak daripada yang dikeluarkan, itu akan menyebabkan penumpukan lemak karena kalori ekstra yang ada di dalam tubuh akan berubah menjadi lemak. Sekian pemaparan mengenai permasalahan gizi yang paling sering terjadi di Indonesia. Mari kita sama-sama membangun bangsa Indonesia yang sehat berprestasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.